Sumut Flotilla batal berangkat. Yang bener. Oke, kita cek. Ini gimana nih? Maksudnya kan ibaratnya baru kali ini ada traveling yang tanpa ada destinasi kembalinya gitu. Tanggal berapanya belum jelas, belum pasti gitu. Jadi memang pertanyaan yang paling tidak bisa dijawab oleh saya maupun Ustadz Hussein adalah kapan berangkat dan kapan pulang. Pak, bahan bakar di kapal kita buat bahan bakar cadangan itu jatuh dari kapal ke lautan dan tidak bisa diselamatkan. Kita bertahan 1 malam dan 1 malam ketika kita pergi lagi ada kerusakan. Intinya mereka sedang membangun narasi bahwa yang ikut dalam GSF ini, Global Sumut Flotilla ini bukan humanitarian netral loh, gitu loh. Mereka ini adalah terafiliasi dengan gerakan teroris. Itu yang mereka selalu ulang-ulang gitu kan. Misalnya bisa masuk ke sana dan akhirnya boleh mendapatkan akses, apa yang akan pertama kali dilakukan? Mereka benar-benar berangkat atau enggak? Katanya orang Indonesia nggak ada yang ikut ke sana. Yuk kita cek langsung. Sekarang kita akan bertemu sama Hussein Gaza yang sudah ada di boat. Posisinya on the way menuju Gaza. Langsung aja. Tapi sekarang lagi ada di mana kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini backgroundnya boleh aja nih kayaknya nih. Ya, saya harus pastikan teman-teman ini bukan wallpaper dari Windows 7 yang jadul biasa kita lihat ya. This is the real situation, real background, real life. Ya. Ada berapa bot nih yang berangkat ke sana? Yang lanjut? Sekitar 50 bot. 50, wah banyak juga ya. Soalnya yang berita beredar di Indonesia kan sempat kemarin katanya tim Indonesia batal berangkat gitu. Kemudian hanya menyumbangkan bot karena mungkin terlalu banyak yang mau ikut gitu. Akhirnya mendahulukan mana yang akan berangkat. Tapi kemudian kabar berikutnya Tewanda Hamidah bisa berangkat. Udah Tewanda sendiri gitu. Kabar berikutnya baru akhirnya lihat Sospedatum berangkat juga nih. Aduh. Alhamdulillah akhirnya berangkat juga. Ini 50 bot ya yang berangkat ya? Ya. Itu barengan atau dari satu tempat berangkat apa masing-masing tempat-tempat berbeda berangkat semua? Itu beberapa tahap dan dari beberapa pelabuhan. Ada yang dari Italia langsung menuju arah Greece atau Yunani, ada yang dari Yunani sedang menanti, ada yang dari Tunisia, ada yang dari Spanyol, ada yang bahkan dari Libya pun sudah mulai bergerak. Jadi memang, tapi nanti kita diagendakan bertemu di satu titik untuk bersama-sama konvoy armada laut menuju Gaza. Insyaallah ta'ala. Oke, nah itu kan ada kabar katanya beberapa sosok itu nggak jadi berangkat ya. Yusuf Omar katanya batal ya? Ya. Greta? Kalau Ciki akhirnya dia ke Jordan ya karena nggak jadi ikut. Ya, Ciki ke Jordan dan Ciki sudah kembali ke Jakarta 2 hari yang lalu. Oh, jadi maksudnya Yusuf menyampaikan donasi kiriman bantuan ke saudara kita orang Palestina yang ada di Jordan. Baiklah, ini sekarang posisinya berarti berangkat dari Tunis kapan? Jadi kalau teman-teman Indonesia ada beberapa tahap juga ya. Kawanda misalnya berangkat tanggal 16 September, saya bergerak tanggal 18 September, kemudian satu lagi bergerak tanggal 20 September. Ya selang 2 hari lah. Tapi sekarang semuanya ngumpul di situ? Semuanya di Italia, cuman saya dan Wanda berada di Portopalo, Sisilia. Tempat kelahirannya Don Vito Corleone, The Godfather, dan satu lagi Fatur itu saya nggak tahu di wilayah mana, tapi juga di pelabuhan di Italia baru tiba. Oh gitu. Di sana udah berapa hari ya di situ? Ini sudah masuk hari ketiga ini. Jadi gini sebetulnya harusnya kita itu ke Italia ini hanya sekedar ngisi bahan bakar dan juga merefill mengisi ulang bahan logistik. Ya, namun ternyata pelayaran dari Tunisia ke Italia ini meskipun nggak jauh cuma 2 hari, ini ternyata kita menemukan banyak ya permasalahan di jalan karena ombak lagi tinggi-tinggi, kemudian angin lagi kenceng, dan kapal-kapal kita ini bukan kapal-kapal feri yang besar itu loh, bukan kapal Titanic, ini kapal-kapal kecil, kapal-kapal yang sangat riskan sekali, bisa rusak bahkan oleh hembusan angin gitu ya, sepoi-sepoi gitu kan. Memang akhirnya kami
terpaksa 3 hari di sini karena ada beberapa hal teknis yang harus diselesaikan. Berarti ini pertama kali antum berlayar di laut lepas, ya kan? Ya kan? Saya enggak, saya 2010 sudah pernah. Dari Latakia Suria, dulu saya juga naik kapal laut berusaha menembus Gaza. Cuman qadarullah di tengah perjalanan di laut internasional saya dikepung oleh angkatan laut militer Israel dan kami terpaksa diarahkan untuk merapat ke Al-Arish, pelabuhan Al-Arish Mesir saat itu 2010. Oh, kalau sekarang nih ini apa namanya rombongan yang begitu banyak gitu di laut lepas. Tapi kayaknya laut lepasnya kalau dari Jordan ke Gaza kan nggak terlalu jauh ya. Ini kan jauh nih, jauh banget ini kan. Kalau berapa ribu kilometer gitu kan. Dan suasana di laut lepas yang kayaknya nggak ada halangan apa-apa itu kan angin sekali ngembus aja bisa ke bawah itu kan kapal gitu kan. Iya, makanya teman-teman bayangin aja kapal sekecil ini harus melatih ombak 5 meter kan lumayan serem juga sebetulnya ya. Dan juga ya ada lah ombak 5 meter itu pasti ada. Ya cuman belum kita temukan aja di sini. Nanti biasanya makanya kita tuh semakin terlambat itu semakin beresiko karena bulan-bulan ini ya kalau sudah bulan September Oktober ini cuaca laut ini nggak mudah gitu kan. Jangankan kita Popeye the Sailor Moon aja kewalahan kalau menghadapi laut Mediterania gitu ya. Popeye the Sailor Man ngapain Popeye the Sailor Moon? Sailor Moon malah lain lagi. Nah katanya ada trouble di kapal, ada yang bocor atau gimana gitu? Iya itu kapalnya Kawanda Kaiser ya. Sempat jatuh juga kapal bahan bakarnya 500 liter jatuh ke air. Kemudian juga ada kebocoran juga. Alhamdulillahnya belum terlalu jauh itu kebocorannya tuh. Jadi masih sekitar Porto Paolo, Sicilia kan. Jadi masih bisa merapat ya sampai sekarang nih masih terus diperbaiki kapalnya kapal Kaiser ini. Kalau kapal saya ini kapal Nusantara ini masalahnya di spare part aja sebetulnya. Oke, Cek, ini kan berarti sudah di tengah perjalanan ya kan? Beberapa profil bahkan akhirnya mungkin nggak bisa melanjutkan karena ternyata kendalanya nggak semulus itu. Apa dijalankannya nggak semulus itu. Nah kan ada intimidasi nih ke Tunisia ya gitu. Ini ibaratnya ini kan seperti semacam ancaman ya, bisa dibilang gitu ya maksudnya. Ini saya war dulu buat nakutin dulu gitu. Itu kayak gitu apa enggak? Apa emang Israel bodo amat gitu? Ya, kita tahu lah bagaimana cara main Israel kan dari awal malah mereka selalu sama. Pertama mereka ini memframing gitu kan. Sama kayak di Gaza lah. Rumah sakit di framing ada yang namanya bunker-bunker pejuang nanti dijadikan justifikasi nyerang gitu kan. Wah katanya para pejuang ada di sekitar sipil akhirnya akan nyerang sipil dan itu sudah terjadi kepada kita. Kita lihat pemberitaan Israel ini beberapa pekan terakhir ini ya isinya memframing kita semua dibuat cocokologi dicari apa istilahnya hubungan antara teman-teman steering committee dengan gerakan Hamas dengan gerakan jihad dan sebagainya. Intinya mereka sedang membangun narasi bahwa yang ikut dalam GSF ini Global Support Flotilla ini bukan humanitarian netral loh gitu loh. Mereka ini adalah terafiliasi dengan gerakan teroris itu yang mereka selalu ulang-ulang gitu kan dan itu pun sebetulnya sebuah hal yang berbahaya. Narasi seperti itu artinya narasi yang sedang mereka siapkan agar mereka nanti kalau menyerang kita mereka bisa menyerang seolah itu adalah hal yang dibenarkan ya dan itu bahaya. Makanya saya kalau diwawancara oleh media-media mainstream selalu katakan inilah pentingnya statement dari Pak Prabowo hari ini untuk skala Indonesia ya. Pak Prabowo harus hadir untuk menetralisir framing ini, harus menegaskan bahwa warga negara Indonesia yang hadir dalam Global Support Flotilla adalah warga-warga sipil yang datang dengan non-violence movement, gerakan anti kekerasan, tidak membawa senjata gitulah. Jadi untuk juga ya memprevent atau mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi kayak semacam teror yang terjadi penyerangan terhadap 2 kapal yang sedang merapat di pelabuhan Tunisia, kemudian tekanan-tekanan terhadap para individunya itu nggak mudah. Ya diantaranya kenapa kita bisa
bisa delay sampai hampir 3 pekan itu ya, yang harusnya kita gerak 4 September, kita gerak ke 18 September. Itu kan luar biasa tuh delaynya. Bayangkan, effort kita menunggu itu nggak gampang loh di negeri orang ya. Dan ini nggak sedikit juga biayanya gitu kan. Apalagi kita hidup dalam ketidakpastian di sini, itu juga menguras energi juga sebetulnya ya. Tapi itulah perjuangan, harus ada hal-hal yang memang Dikorbankan ya. menjadi apa ya, menjadi semacam ujian dan cobaan itu harus ada, resiko itu harus kita hadapi. Dari awal kita sudah paham masalah ini. Jadi rencananya berangkat lagi tanggal berapa? Kalau kapal ini sih rencananya sore ini sudah akan berangkat insya Allah. Kapal apa Nusantara ini agendakan mungkin sore atau maghrib ini kita sudah mulai bergerak. Kalau namanya Nusantara berarti isinya orang Indonesia semua dong? Isinya orang-orang ya, ada orang Pakistan ya, ada orang Malaysia, ada orang Maladewa, Maldives ya, Moldova, ada juga orang Turki gitu ya. Boleh dong, Li. Kameranya bisa diputar dong, bisa dilihat suasananya gimana? Ya ini kita lihat di sini ada misalnya ini Brother Uzair dari Pakistan. Nah, lagi konsen dia. Ini Ini Mbak Indonesia nih, Wanda, Tewanda. Ajak ngobrol Tewanda. Udah denger gak? Tewanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wanda, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Aku lagi numpang istirahat di kapalnya Ustadz Hussein. Gimana rasanya berminggu-minggu jauh sama keluarga? Alhamdulillah. Berat tapi nggak berat gitu. Artinya keluarga semua anak-anak di rumah insya Allah mengerti perjuangan ibunya. Jadi insya Allah Allah hilangkan rasa berat di hati aku. Allah hilangkan rasa berat di hati anak-anak sehingga hanya ada yang satu, yaitu ketenangan dan keikhlasan. Insya Allah. Kak, Teh, ini kan perjalanannya itu one way ticket ya. Jatuhnya hanya pesan tiket berangkat, nggak tahu kapan nanti akan tiket pulangnya, tanggal berapa pulangnya kan nggak tahu kapan, karena tergantung dari masuknya tanggal berapa. Ini gimana nih? Maksudnya kan ibaratnya baru kali ini ada traveling yang tanpa ada destinasi kembalinya gitu. Tanggal berapanya belum jelas, belum pasti gitu. Iya. Jadi memang pertanyaan yang paling tidak bisa dijawab oleh saya maupun Ustadz Hussein adalah kapan berangkat dan kapan pulang. Itu kami tidak bisa jawab karena belum sampai di lautan ya. Kita mungkin teman-teman tahu bahwa kita menantikan 2 minggu di pelabuhan. Itu tidur di pelabuhan 5 hari untuk bisa masuk kapal. Dan ini pengalaman yang hampir semua aktivis kemanusiaan lakukan, bahwa kami harus tidur di pelabuhan 5 hari untuk bisa rebutan masuk kapal kemanusiaan karena keterbatasan kapal yang ada ketika kami masih di Tunisia. Dan sudah dikatakan waktu kami masih di Tunisia bahwa di daratan ini masih journey yang mudah. Jadi masa 2 minggu itu adalah masa yang mudah. Nanti ada fase selanjutnya, yaitu fase di lautan. Nah, ini yang beberapa hari ini sampai hari kelima, saya udah 2 kali transit di port. Pertama dari Tunisia, bermalam 1 hari di Keblia. Kalau lihat Instagram saya, di sana saya cerita kenapa kita bermalam di Keblia. Keblia masih di wilayah Tunisia karena kapalnya miring sebelah, karena bahan bakar di kapal kita buat bahan bakar cadangan itu jatuh dari kapal ke lautan dan tidak bisa diselamatkan. Kita bertahan 1 malam, dan 1 malam ketika kita pergi lagi ada kerusakan kapal, kami harus balik lagi ke Porto Palo sekarang gitu. Kemarin dari Porto Palo kami sudah yakin kami bisa berlayar 3 hari lalu, tapi baru beberapa mile kami berlayar,
ternyata harus kembali karena kapal bocor. Jadi memang tidak semudah itu menuju Gaza, tapi artinya kalau dibilang tadi one way ticket, uh, kalau kita insya Allah kami rasanya di sini nggak ada yang keberatan kalau one way tiketnya tuh Jannah, insya Allah. Masya Allah. Waduh, ini pertama kali kan Teh Wanda di laut lepas perjalanan dengan kapal, bukan kapal pesiar gitu, ini pertama kali kan berarti kan? Alhamdulillah pernah punya pengalaman sebagai diver beberapa tahun lalu dan pengalaman itu sangat berguna sekali. Pengalaman saya sebagai diver, pengalaman saya naik gunung itu sangat berguna ketika perjalanan di laut ini karena yang diperlukan memang nggak cuma ketahanan mental secara mental aja, tapi juga harus punya ketahanan fisik yang kuat. Karena di kapal saya itu 12 orang, 11-nya laki-laki, saya perempuan sendiri. Dan 11 orangnya semuanya mabuk laut, kecuali saya. Alhamdulillah. Sebetulnya saya menikmati perjalanan di kapal dengan segala rintangannya. Waduh, ini kan Teh Wanda udah pernah hidup yang tentunya juga di dunia entertainment yang selalu dilayani dengan fasilitas VIP segala macam. Nah sekarang harus ya ibaratnya ke toiletnya juga ramean gitu, dan udah pasti kalau toilet di kapal juga prihatin toiletnya ibaratnya gitu. Kemudian mandi juga nggak mudah mandinya, itu gimana gitu? Bagaimana kemudian ini jet lag sosialnya nih bagaimana ini mengatasinya? Ya itu balik lagi, mesti kuat-kuat mental, mesti kuat-kuat fisik, dan sebetulnya nggak cuma kuat mental dan kuat fisik juga, artinya kita mesti tahan di segala medan ya, maksudnya sama misalnya contoh ya, sebelum kita bahas masalah toilet, sebelum kita bahas masalah toiletries, kita bahas masalah misalnya makanan. Itu saya berhari-hari di kapal Kaiser, misalnya kita harus bertahan dengan beberapa biji kurma, misalnya tuna kaleng yang mungkin nggak sempat dimasak, tapi kita harus bagi sama-sama, kita colek dengan roti sobek, colek tunanya sedikit-sedikit, yang penting kita punya asupan untuk makan. Dan hari ini teman-teman saya di kapal Kaiser, karena kita udah stranded 3 hari di Porto Palo, hari ini saya lihat mereka mancing ikan di sini, dan mereka potong ikannya dan masak ikannya sendiri untuk dimakan ikan yang mereka pancing ketika kapal ini berlabuh. Jadi belum masalah toilet ya, cukup berat juga. Karena ya bayangin toilet dengan 11 laki-laki itu hampir mustahil untuk dilakukan, tapi ada banyak cara yang mungkin menurut teman-teman tidak lazim, tapi biasa dilakukan untuk bertahan ya. Cara pertama ya tutup mata, tutup telinga, dan tutup hidung. Itu cara pertama untuk masuk ke dalam toilet. Kemudian cara kedua adalah sebetulnya ada alat untuk buang, ada disposable buang air kecil ya, bukan buat air besar, yang bisa dipakai kemudian dibuang tanpa toilet. Kemudian ada cara ketiga, kamu langsung nyebur ke dalam air, buang air di dalam laut. It's normal. Mungkin buat yang di darat nggak normal, tapi buat yang di laut it's normal. Sangat normal. Ya, sangat normal. Cara keempat, ini pernah saya lakukan. Aduh, nanti jadi bisa gelantungan aja di belakang kapal, di tangga belakang kapal. Jongkok di tangga belakang kapal, jadi nggak ada yang lihat ya, of course nggak ada yang lihat karena di belakang kan nggak ada siapa, dan semuanya kan menghadap ke depan ya. Jadi oke, aku cuma bilang laki-laki jangan ada yang lihat ke belakang, just pandangan semua ke depan gitu. Jadi gelantungan seperti monyet gitu loh di tangga. Nah itu ya, tapi resikonya besar. Resikonya besar kalau jatuh.
Ada beberapa cara untuk bertahan ya, itu seninya bertahan karena kita nggak tahu kadang-kadang ketahanan kita untuk 1 minggu, kadang-kadang ketahanan kita untuk 2 minggu, 3 minggu, tapi ini dalam perjalanan yang eh, nggak bisa dijadwalkan. Wallahu alam bisawab gitu. Artinya mungkin ini aja kita hampir 3 minggu di sini, belum perjalanan ke Gazanya, belum nanti kemungkinan dari Porto Pala, Itali, kita akan kemungkinan berhenti juga di Yunani. Kita nggak tahu lagi kapal rusak atau enggak, masih bertahan berapa lama lagi di Yunani sebelum akhirnya ke Gaza. Dari Gaza kita nggak tahu nanti apa yang terjadi, apakah di sana bisa kembali lagi berlabuh di pelabuhan manapun terdekat gitu. Jadi ini benar-benar pelajaran yang kalau ditanya perjalanan yang kapan kembali kita nggak bisa jawab. Ya, tapi ini pelajaran hidup yang luar biasa ya. Dan uh, uh, ini nggak ada seberapa persennya dari apa yang dilewati sama saudara kita di Gaza ya. Memang perbandingannya jadi lebih mudah kelihatannya seperti itu. Benar. Tapi benar. Mereka yang membuat kita sampai hari ini nggak pernah komplain, dan sampai hari ini kalau teman-teman lihat semua aktivis kemanusiaan dimanapun kalian lihat di media sosial, nggak ada yang sedih, nggak ada yang menangis, nggak ada yang merasa menderita, karena punya satu tujuan, yaitu membuka blokade dan mengantarkan humanitarian aid to Gaza, karena we know that they need it gitu ya. Ya, sebetulnya bukan we know that they need it, they don't need anything sebetulnya, karena mereka bangsa yang luar biasa, bangsa yang kaya, bangsa yang sangat tercukupi. Cuma kan sekarang dalam kepungan Zionis Israel, dan sebetulnya kita berusaha membuka koridor kemanusiaan secara permanen. Ini ikhtiar kami Global Sumut Flotilla yang sebetulnya ini harusnya dilakukan oleh our government, pemerintahan kita dari nggak cuma Indonesia tapi dari seluruh dunia. Tapi sampai detik ini pemerintahan dari seluruh dunia masih dalam keadaan Terjajah. silent, tidak berkutik, terjajah dan Terjajah hanya secara bisa politik ya. diam, hanya bisa bengong-bengong aja gitu. Mestinya mereka yang turun military intervention yang menghadapi keganasan Zionis Israel dan menghadapi dahsyatnya senjata-senjata Zionis itu kan dahsyat-dahsyat ya, mestinya bukan kami civilian, tapi karena they don't do their job, so the civilians have to do it just to show bahwa Gaza nggak sendirian, bahwa kemanusiaan itu masih ada. Somebody's got to do it ya. Dan sepertinya pemerintahan di seluruh dunia ini sepertinya terjajah secara politik. Jadi sebenarnya justru yang nggak terjajah adalah Palestina yang berani melawan balik. Nah, tapi kalau kita lihat berarti memang surga itu bagus banget kayaknya ya. Soalnya untuk mendapatkannya itu nggak pernah mudah. Buktinya perjuangan Teh Wanda, Syekh Hussein ini nggak mudah. Pasti ganjarannya juga luar biasa. Misalnya nih Teh masuk ya, ini pertanyaan terakhir nih. Misalnya bisa masuk ke sana dan akhirnya boleh mendapatkan akses, apa yang akan pertama kali dilakukan? Ya sujud syukur lah pasti. Nggak, maksudnya untuk warga Gaza. Ya memberikan apa yang kita bawa dari kapal ini, obat-obatan, makanan, dan minuman. Masya Allah. Walaupun mungkin jumlahnya nggak sebanyak kalau yang dikirim di pintu perbatasan ya, tapi ibaratnya ini sebuah simbol bahwa banyak people care ya. Ya. Sebetulnya selain membawa bantuan, obat-obatan dan makanan, sebetulnya kalau kita buka koridor itu, kita berharap koridor itu nggak lagi tertutup, sehingga tentunya besok-besok akan banyak bantuan lagi yang lebih besar dan lebih banyak untuk masuk ke dalam koridor yang kita buka ini, insya Allah. Masya Allah. Ya, ada pintu baru jadi guys, bukan pintu perbatasan lagi. Sebetulnya mudah menuju Gaza, tapi karena Rafah dijajah oleh pemerintahannya sendiri ya, fasis Zionis LCC. Sebetulnya kita nggak perlu muter berbulan-bulan dari laut, tapi karena pemerintahan Muslim antek Zionis yang berkuasa, yaitu LCC, jadi semuanya jadi terhambat. Dan kita aktivis kemanusiaan waktu itu kan udah mencoba
kalau Ari ingat ya, aku Zaskia dan teman-teman udah mencoba menjadi Global Movement to Gaza. Ya, Global March to Gaza pada saat itu, dan satu hari kami datang, kami langsung bukan ditangkap, langsung dikepung oleh polisi dan intel Mesir gitu. Jadi ya laknatullah pemerintahan Mesir saat ini. Mudah-mudahan mereka segera turun dari jabatannya LCC dan antek-anteknya. Tapi ada kabar baru bahwa LCC memanggil Israel adalah enemy kemarin itu karena nggak berapa lama kemarin ada program latihan perang bersama Turki yang akan dilaksanakan di akhir minggu September ini. Kita nggak tahu itu arahnya kemana. Dan berita baru berikutnya adalah Arab Saudi sedang menjalin kerjasama dengan Pakistan. Siapa tahu ada hal baik di sananya, kita husnuzon aja. Iya sih, tapi kita udah lama mendengar omong kosong dari Iya, dari iya. Saudi dan dari Iya, iya, Mesir iya. yang tidak pernah terbukti sampai saat ini. Karena kalau saya jadi presiden, saya buka Rafah hari ini juga. Ini udah 700 hari lebih. Jadi sebetulnya pada saat ini yang diharapkan udah bukan lagi omong kosong, tapi juga tindakan nyata membuka perbatasan dan menstop genocide. We had enough of bullshit. Ini banyak yang berharap kepada Subut Flotilla ini. Semoga Allah menjaga Teh Wanda ya, dan juga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Terima kasih Teh Wanda waktunya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam semua dari Porto Pala Global Smooth Flotilla, Sicilia, Italia. Free Palestine. Free Palestine. Boleh ke saya usahain lagi. Nah, masya Allah, luar biasa. Ternyata, kalau antum kan udah menemukan apa suasana atmosfer peperangan ini hal yang biasa buat antum kan. Kalau Teh Wanda kan ini memang baru banget gitu ngerasain hal seperti ini. Misalnya masuk ke dalam, bisa masuk, apa yang antum lakukan nanti? Wah, saya banyak. Teman-teman saya pada nunggu di sana. Saya punya tim di Gaza juga yang memang sudah menantikan saya di sana, gitu kan. Saya akan reportase di situ. Saya akan melihat kondisi rumah saya yang sudah hancur lebur lantah bagaimana gitu ya, banyak hal lah. Tapi kalaupun kita masuk sana, kita pun terbatas sebetulnya sih pergerakan kita. Apalagi kan penggabungan lagi gencar-gencarnya ya. Allah alam lah. Semua possibility masih bisa terjadi. Sekarang kita fokus dulu ya, fokusnya sampai sana dulu ya deh. Kita fokusnya deh. Tapi ada bayangan begini nggak? Misalnya mereka melakukan hal yang sama seperti Mavi Marmara. Ya, pastilah. Ada aja. Makanya ini ada hal yang harus dipahami. Kapal Nusantara ini kapal namanya observer boat. Observer boat ini fungsinya adalah mengamati. Kalau jalur ke Gaza dibuka oleh Zionis, kita pun akan ke Gaza. Kita akan masuk bersama-sama kapal-kapal lain. Namun kalau ternyata ada intercept, ada penangkapan, fungsi observer boat ini adalah mengkondisikan agar kapal ini tidak ditangkap dan kita akan menjadikan ini, membawa barang bukti ini untuk dibawa ke pengadilan internasional. Itu namanya langkah strategis. Kalau semua kapal itu ditangkap, kita nggak punya bukti apa-apa dong, kecuali CCTV doang kan. Makanya itulah diperlukan adanya observer boat. Ada 3 observer boat, isinya ya yang satu yang Nusantara ini, para tokoh, para strong figure. Ada juga observer boat isinya legal team ya gitu ya, jurnalis ya. Jadi kita sudah mempersiapkan segala kemungkinan. Kalau ada intercept, kalau ada penyerangan, itu sudah kita buat semacam hierarkinya dan teknis di lapangan seperti itu. Oh, tapi walaupun begitu, ya kita tahu ya Israel adalah negara tanpa peraturan ya. Mau PBB juga nggak takut gitu. Jadi tetap aja, ini bukan menjadi halangan ya. Ya, enggak jadi halangan, insya Allah. Itu ada pernyataan Asisi kemarin kalau Israel enemy itu benar. Ya itu benar. Tapi apalah arti pernyataan kalau sekedar pernyataan. Oke, itu mungkin tren yang lebih bagus ya, positif, tapi tetap tidak cukup untuk menghentikan genosida ini. Apa benar Turki sama Israel udah mulai intip-intipan mau berperang? Apa cuma lip service? Ya selama ini kita lihat polanya sama sih, polanya sama. Enggak benar-benar mereka itu
perbedaan statement dan argumen mereka itu tidak pernah menjadi satu gerakan militer terbuka, enggak. Tapi Allah alam, bagaimana kondisi kali ini, kita wait and see saja. Bagaimana dengan ada berita mengatakan Israel akan menyerang Cina karena dianggap menyembunyikan tokoh-tokoh pejuang Palestina? Tapi tetap namanya Israel sekarang ini memang mereka unpredictable ya. Dalam setahun mereka dalam tahun terakhir mereka mentarget 7 negara loh. Ya, Iya. dengan alasan self defense. Oh, kita nggak tahu lah mana bercandanya mana benernya. Ya, kalau emang bener, saya sangat berharap ya Israel menyerang Cina, biar Cina langsung menghabisi Israel tuh, gitu kan. Jadi kalau sekarang ini ya kita nggak bisa percaya sama negara tersebut ya. Dan yang pastinya juga apapun segala kemungkinan bisa terjadi ya. Kalau damai pun dia pasti akan ngebom satu negara lain untuk bikin konflik begitu berarti ya. Iya, emang seperti itu. Itulah cara mereka hidup itu dengan cara membuka front-front konflik di berbagai negara, seperti itu. Nah sekarang apa nih ungkapan antum untuk orang-orang yang masih komen negatif mengenai kemarin ada berita kegagalan berangkat beberapa profil untuk ke Sumut Flotilla, walaupun dibuktikan dengan keberangkatan antum gitu. Antum mau ngomong apa nih kepada mereka? Kita nggak perlu membuktikan apapun kepada mereka ya, karena mereka akan selalu nyinyir ya, selalu akan berubah narasinya. Kita eh, kita diem, mereka akan menggunakan narasi, oh Greta aja yang non Muslim berani kok naik kapal gitu kan. Kita bergerak, ada narasi lain, kita lihat nih. Nanti kira-kira mereka mati di mana, gitu aja gitu. Kalau kita ngikutin narasi-narasi itu nggak akan ada ujungnya. Toh mereka juga memang tidak pernah ada niat baik untuk membantu Palestina. Mereka namanya juga buzzer ya, tugas mereka hanya ngebuzz gitu kan. Ya hanya nyinyirin terus. Kita mau sampai membantu sejauh apapun mereka tetap nggak akan pernah nggak akan pernah mengakui, dan mereka akan terus mencari kesalahan ya sampai mereka mati. Itulah fungsi mereka di dunia ini ya, untuk menebar kebencian dan berusaha untuk merusak ya semua hal yang mereka anggap perlu dirusak. Jadi sekali lagi ya kita tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka, biarlah kafilah berlalu, apa namanya itu, anjing menggonggong kafilah berlalu gitu kan. Kita jalan aja terus, biarlah mereka menggonggong seperti hewan-hewan buas yang memang tidak punya akal dan nurani. Seperti itu aja kita. Tapi bagaimana tanggapan antum mengenai saudara Muslim kita gitu yang kemudian mereka ibaratnya nggak misalnya ya dalam kajian sehari-hari pun juga nggak membicarakan mengenai Gaza gitu. Bahkan mungkin ada rasa simpati mengenai Palestina, tapi tetap menganggap pejuang Palestina itu teroris. Ada juga tuh pengajian yang begitu. Ya, itu sebuah fenomena yang bukan hal baru juga ya, bukan hal baru. Jadi sekarang kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, ya kita mau melihat lurus tidaknya akidah seorang, lihat aja bagaimana sikap mereka terhadap bumi Syam lah, gitu aja. Kalau mereka berani menuduh secara terbuka para pejuang-pejuang dianggap para pembangkang, membuat onar, ya maka ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka sama dengan buzzer-buzzer itulah, satu kolam sebetulnya, hanya beda tampilan aja, hanya beda narasi. Kalau buzzer-buzzer ini sebetulnya lebih lebih mending ya, karena mereka terang-terangan menyerang. Tapi kalau buzzer-buzzer bergamis dan berjenggot ini ada menggunakan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran untuk yang dipelintir lalu dijadikan senjata untuk membantu narasi-narasi Zionis menyerang para pejuang-pejuang Gaza yang sedang berjihad dan berjuang di sana. Ya, semoga makin banyak yang sadar weh, bahwa ini adalah narasi persatuan ya. Gaza ini udah di depan mata dan ini jelas banget ditunjukkan mana good mana evil. Oke, terakhir, Syekh, ada pesan apa untuk semua yang apa menunggu update dari antum nih? Ya teman-teman, Global Smooth Flotilla, gerakan global, gerakan mendunia, 44 negara atau 47 negara, membawa semangat sumud. Sumud ini artinya ketegaran, ketahanan, sumud. Ini next levelnya sobar. Sobar itu kita menerima cobaan, tapi kita pasif. Kalau sumud ini menerima cobaan, rela terhadap kodok kodar, tapi kita aktif. Itu sumud. Global Smooth Flotilla ini adalah
ya gerakan global yang membawa semangat sumut dalam bentuk armada-armada kapal. Dan teman-teman, kalian nggak harus naik kapal ini untuk ikut bagian dalam pelayaran ini. Ya, kami berlayar di lautan, perjuangan kalian berlayar di tempat-tempat perjuangan kalian, di medan-medan battlefield kalian masing-masing, di rumah-rumah kalian, di sekolah-sekolah kalian, di perusahaan-perusahaan kalian. Ya, yang penting intinya bukan di kapal atau tidak di kapal, tapi intinya adalah tujuan bersama kita, yaitu terus menyuarakan Palestina, terus berusaha menembus blokade, menghentikan genosida dengan cara apapun. Ya, semoga Global Support ini bisa menginspirasi semua, dan kita nggak akan berhenti pada satu dua gelombang. Kita akan kirimkan bergelombang-gelombang sampai tujuan kita tercapai, yaitu melihat Palestina merdeka dan warganya bisa menghirup udara kebebasan. Seperti itu. Ya teman-teman semua, barusan disemangati teman-teman semuanya. Masih ingatkan bahwa para pejuang punya El Yasin yang bisa menembus tank. Ternyata kita semua punya El Yasin kita masing-masing, yaitu jari-jari teman semuanya. Jarinya bisa dipakai buat berdoa, bisa dipakai buat posting, speak up, segala macam. Lakukan sesuai dengan profesi masing-masing. Seperti Syekh Hussein yang langsung terjun ke Gaza, mungkin kita nggak seperti itu. Kita luncurkan doa atau juga apapun yang bisa kita berikan kontribusi untuk pergerakan ini, atau minimal mendoakan keberhasilan ini. Terima kasih Syekh waktunya, dan juga salam buat Tewanda. Insya Allah kalau sudah di jalan berkabar, nanti kita akan komunikasi lagi untuk berikan update perjalanan Sumut Fautilah. Siap. Via Manila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.